Yo, halo semua, balik lagi ya di channel saya. Oke, kali ini kita akan bahas lagi alur cerita si Richard lagi ya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa Mimin bakal mengatakan apabila ada kesalahan dalam video ini, dalam segi apapun, harap dimaklumin aja ya. Karena Mimin di sini pakai alat seadanya dan Mimin masih amatiran dalam merangkum sebuah alur cerita. Kritik dan saran bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai setelah si Richard menyambut kedatangan Lord Kota Solon, dan Lord Kota Solon yang mengatakan datang khusus untuk si Richard kemarin. Si Richard pun mengatakan, "Aku tidak begitu tertarik dengan pria," ucap si Richard dengan agak kesalnya karena perkataan si Richard tadi. Lord Kota Solon pun menyuruh si Richard untuk berhenti dan jangan banyak bicara lagi. Lalu Lord Kota Solon pun mengatakan, "Aku bawa bahan makanan yang sangat mahal. Kenapa kita tidak bicara sambil makan makanan yang lezat?" ucap Lord Kota Solon. Richard pun menjawab, "Sepertinya itu ide yang bagus," kata si Richard. Lalu kita pun diperlihatkan cumi-cumi raksasa yang dibawa oleh Lord Kota Solon dan akan segera dimasak oleh mereka. Di sini Richard pun mengatakan, "Setelah sekian lama, kelezatan yang Solon maksud adalah cumi terpanyaki." Lalu setelah si Richard mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada seekor hewan yang melompat. Dan ternyata itu adalah si Ciu-Ciu yang datang ke arah si Richard. Si Ciu-Ciu pun memberikan sesuatu kepada si Richard. Dan si Richard pun menanyakan, "Nak, kali ini apa?" ucap si Richard menanyakan kepada si Ciu-Ciu. Richard pun mengambil pemberian si Ciu-Ciu dan ia pun meremasnya. Lalu ia pun memakannya. Si Ciu-Ciu pun dibuat kesal karenanya, karena dikira itu akan diberikan kepada dirinya dan malah dimakan oleh si Richard sendiri. Dan si Ciu-Ciu pun hanya disisakan kulitnya saja. Lord Kota Solon yang melihat hewan lucu tersebut, ia pun mengatakan, "Makhluk kecil yang lucu sekali. Dia bahkan punya elemen yang besar. Apa dia makhluk magis?" ucap Lord Kota Solon. Richard pun menjelaskan, "Dia bukan makhluk magis, tapi keturunan Titan," kata si Richard menjelaskan kepada Lord Kota Solon. Lalu Richard pun menyuruh si Ciu-Ciu untuk memanggil si Chief Halfling datang ke tempatnya. Sambil ia memberikan makanan ke si Ciu-Ciu. Si Ciu-Ciu pun dengan cepat mengambil makanan itu dan langsung pergi mencari si Chief Halfling. Dan Richard pun mengatakan kepada Lord Kota Solon, meski tubuhnya kecil, tapi dia mewarisi kekuatan murni dari Titan. Lord Kota Solon pun hanya tertawa mendengarnya dan mengatakan, "Kau pria yang konyol sekali," kata Lord Kota Solon. Yang seakan Lord Kota Solon ini tak percaya dengan perkataan si Richard tersebut. Mendengar itu, Richard pun lanjut berkata, "Percayalah pada apa yang kau percayai. Itu pilihanmu," ucap si Richard membalas perkataan Lord Kota Solon tadi. Lalu kita pun diperlihatkan hidangan cumi-cumi yang sudah matang dan siap untuk dimakan. Sambil memakan makanan cumi itu, Richard pun mengatakan, "Sir, aku harus berterima kasih kepadamu. Jika bukan karena izinmu, perjalanan pionirku tidak akan semulus ini," katanya. Lord Kota Solon pun menjawab, "Biar ku tebak, kau penasaran kenapa aku melakukan itu kan?" ucapnya. Mendengar itu Richard pun berkata dalam hati, omong kosong, meski sekarang pun dia masih bicara ke intinya. Lalu Lord Kota Solon pun berkata, ia pun mengatakan, "Apa kau tahu kalau Pompai punya 2 fraksi besar selama bertahun-tahun ini?" Richard pun terkejut mendengarnya. Ia pun bertanya, "2 fraksi? Fraksi apa?" kata si Richard menanyakan. Lord Kota Solon pun menjelaskan, "Satu fraksi percaya pada gereja Holy Lake, berharap kalau Pompai bisa diterima oleh jemaah gereja. Dan fraksi satunya percaya pada Goddess of Ice and Snow. Mereka enggan terlibat dengan Vatikan. Gereja Holy Lake sekarang menjadi fraksi religius utama di dunia manusia.
Hampir 1/3 di seluruh negara punya kata Holy pada nama depan mereka. Tapi di wilayah manusia paling utara Pompeii, orang-orang percaya pada Goddess of Ice and Snow. Disaster Ice and Snow sering terjadi selama musim dingin di Pompeii, jadi mudah menyebarkan kepercayaan Goddess of Ice and Snow, ucap Lord Kota Solon menjelaskan. Richard pun berkata, "Fraksi mana yang kau dan saudara tiriku Wenger ikuti?" Richard pun mengatakan itu sambil memakan cumi-cumi tersebut. Lord Kota Solon pun menjawab, "Tidak, bukan begitu. Kami para mage tidak percaya pada dewa. Jadi aku percaya pada yang sekuler, fraksi netral," ucap Lord Kota Solon. Melihat barang yang Lord Kota Solon pegang, Richard pun bertanya, "Mage biasanya juga tidak merokok?" Lord Kota Solon pun menjelaskan, "Ini bukan tembakau, ini bubuk otak berang-berang raksasa," ucapnya. Ia pun lanjut berkata, "Mage punya tubuh lemah dan harus terus memakai otaknya, dan ini bisa meredakan migrenku," kata Lord Kota Solon. Richard yang mendengarnya pun hanya terdiam menatap Lord Kota Solon. Lalu ia pun berkata, "Sebenarnya aku juga tidak percaya pada dewa. Lagi pula tidak ada gunanya meski dewa sungguh turun kemari. Mustahil membuatku percaya hal yang tidak nyata," kata si Richard. Lord Kota Solon pun menjawab, "Aku sudah menginvestigasimu dari awal. Orang yang tidak percaya seperti kita ini sangat jarang. Tepatnya karena spesies langka layak dilindungi. Makanya aku membantumu." "Apa-apaan, hanya itu, hah?" kata si Richard menjawab perkataan Lord Kota Solon. Richard pun berkata, "Tunggu, kau tidak berencana membujukku bergabung dengan fraksi netral kan?" Richard pun mengatakan itu dengan cemberut. Lord Kota Solon pun mengatakan, "Memang itu tujuanku, hahaha." Richard yang mendengarnya pun ia pun terkejut dan berkata, "Sial, jangan coba-coba," katanya. "Tiap kali aku berselisih, fraksi netral lah yang dimakan dua kubu." "Tepat sekali," kata Lord Kota Solon mengiyakan. Lalu ia pun berkata, "Jika tiba saatnya, kau harus memilih. Kusarankan pilihlah Holy Light." Richard pun bertanya, "Memangnya kenapa?" Lord Kota Solon pun menjelaskan, "Lihat, ada 3 koin yang berbeda nilainya. 1 koin emas bisa ditukar untuk 12 koin perak. 1 koin perak bisa ditukar untuk 24 koin perunggu. Sebagai manusia, kita cuma punya 10 jari. Permasalahannya, Pompeii bisa menyesuaikan nilai rasio yang mudah untuk dikalkulasi, tapi malah tidak dilakukan." Mendengar itu, Richard pun mengatakan, "Itu karena Goddess of Ice and Snow punya 12 sayap dan 24 peramal kan?" Lord Kota Solon pun berkata, "Lagi pula gereja memutuskan kalau Goddess of Ice and Snow punya pengaruh besar pada fraksi natural. Juga sekarang kau orang yang sudah bernama dan memiliki status. Kau masih mau pergi meski keuntungannya kecil?" ucap Lord Kota Solon. Richard pun menjawab sambil mengambil dengan cepat koin emas yang ada di meja itu. "Karena aku miskin, punya sedikit lebih baik daripada tidak punya sama sekali. Lagi pula aku masih berutang 1000 koin emas kepadamu," kata si Richard. Dikarenakan Lord Kota Solon melihat si Richard mengambil koin emasnya, Lord Kota Solon pun mengatakan, "Sekarang jadi 1001 koin emas," ucapnya. Mendengar itu, Richard pun berkata, "Sial." Ia pun mengatakan itu dengan melempar kembali koin emas tersebut. Lalu scene pun berpindah ke tempat di depan gerbang benteng Gunung Tinggi. Terlihat di sini si Richard yang akan mengantarkan Lord Kota Solon untuk kembali pulang. Sebelum Lord Kota Solon keluar dari gerbang benteng, Richard pun berkata, "Sir, apa kau sungguh akan pergi seperti ini?" Lord Kota Solon pun menjawab, "Apa kau pikir aku akan kebingungan?" ucap Lord Kota Solon. Richard pun hanya tersenyum mendengarnya. Lalu dengan senyum palsunya, Richard pun mengatakan, "Tidak juga, hanya saja kau terlihat seperti agak pelin-pelan. Hehehe," ucap si Richard. Tapi sebenarnya dalam hati si Richard,
Dengan agak kesalnya ia pun bergumam, "Apa kau sungguh pikir benteng gunung tinggiku ini tempat yang seenaknya bisa kau datang dan pergi begitu saja? Dasar lot sialan," ucap si Richard bergumam dalam hati. Lalu Lot Kota Solon pun berkata, "Ku dengar kalau belakangan ini kau melakukan hal yang sangat hebat. Jadi ku tunda dulu urusan bisnisku dan datang kemari." Richard pun menjawab, "Bisa kemari sesukamu. Itu bebas sekali ya," kata si Richard yang agak menyindir Lot Kota Solon. Lot Kota Solon pun mengatakan, "Memang bebas, tapi hanya kebebasan seorang pria tua. Apa yang perlu dibuat iri? Terlebih di luar sana ada dunia yang luas yang menunggu untuk dijelajahi." Mendengar hal itu, dengan senyum sinisnya, Richard pun mengatakan, "Tidakkah kau menyesal karena dulu tidak melakukannya sendiri? Dan sekarang kau tidak bisa mencapai posisi yang tinggi, apalagi menerima posisi rendah yang memalukan." Lot Kota Solon pun menjawab, "Itu tidak sepenuhnya benar," ucapnya. Sambil menaiki kuda, Lot Kota Solon pun lanjut berkata dan memberikan sebuah perumpamaan. Ia pun mengatakan, "Misalnya, aku sedikit alergi pada bubuk otak berang-berang raksasa. Leherku masih gatal saat menghirupnya, tapi migrenku sangat parah. Jadi, meskipun leherku gatal, aku tahu kalau itu bisa meredakan migrenku. Inilah pilihan yang harus kau buat, anak muda." Setelah mengatakan itu, Lot Kota Solon pun pergi dengan rombongannya, meninggalkan benteng gunung tinggi. Lalu scene pun berpindah ke beberapa hari kemudian. Kita pun diperlihatkan keadaan langit yang cerah dan juga ada sungai yang mengalir. Dan Richard pun menikmati pemandangan itu dengan bersantai duduk bersandar dengan memakai kacamata hitam yang terlihat seperti orang alay. Dan kacamata itu pun dibuat dari sisik drakon lizard. Richard yang sedang bersantai itu, ia pun ditemani oleh si Ciu Ciu yang berpenampilan sama seperti si Richard. Mereka pun bersantai layaknya seperti orang yang sedang berada di pinggir pantai. Namun tak selang lama, Modir pun datang yang memberitahukan kepada si Richard bahwa si Ani datang. Modir pun mengatakan, "Bos, si Ani datang." Ani pun melambaikan tangan menyapa si Richard. Saat si Ani sudah sampai di tempat si Richard, si Ani pun terkejut melihat pemandangan apa yang sedang ia lihat. Ia pun mengatakan, "Apa ini benar-benar benteng gunung tinggi?" Lalu kita pun diperlihatkan tampilan baru dari benteng gunung tinggi yang terlihat bagus, kokoh dan kuat. Di tengah keterkejutan si Ani, Richard pun berkata sembari membuka kaca matanya sedikit. Richard pun mengatakan, "Apa, bisakah kau menyadarinya?" ucap si Richard. Ani pun mengatakan, "Lord Richard, benteng gunung tinggi banyak berubah dalam waktu singkat. Aku hampir tidak bisa menyadarinya." Mendengar itu, Richard pun berkata dalam hati, "Ini karena si Heng dan Ha. Mereka memakai skill Land Fertility Art dimanapun belakangan ini. Jadi banyak gulma dan bunga-bunga di mana-mana." Namun si Richard tak jadi mengatakan hal tersebut kepada si Ani karena dia merasa tidak cocok dengan kesan kejantanannya. Jadi Richard pun tak jadi memberitahukan si Ani tentang hal tersebut. Padahal si Richard dulu meremehkan skill Land Fertility Art para troll itu, tapi sekarang malah ia menikmatinya. Melihat ada dwarf di benteng gunung tinggi, Ani pun mengatakan, "Ada apa dengan para dwarf itu? Di sana ada begitu banyak sekali dari mereka dan juga setiap gender dan umur mereka." Mendengar hal tersebut, Richard pun mengatakan, "Suku dwarf menderita terlalu banyak kerugian kemarin dan hampir punah. Jadi wajar saja bagi mereka kemari untuk bertahan hidup." Si Ani pun tak percaya dengan perkataan si Richard itu. Ia pun mengatakan, "Aku tahu
Kamu pasti membuat kesepakatan rahasia dengan para dwarf kan? Ucap si Ani. Ia pun mengatakan itu dengan menonjolkan opainya yang hampir nyempil keluar dari tempat yang seharusnya mereka berada. Dan kita semua hampir bisa melihat choco chipnya si Ani. Hehehe. Oke, yang tadi itu sedikit bercanda ya guys ya. Oke, lanjut. Mendengar perkataan si Ani tadi, Richard pun mengatakan, "Ini sudah ditentukan sebelum kau pergi. Jadi tidak ada kesepakatan rahasia di antara kita." Si Ani pun jadi cemberut mendengarnya. Dan setelahnya, Ani pun mengatakan, "Lalu sekarang apa yang kamu lakukan?" Ani pun mengatakan itu sembari melihat si Richard bersantai dan dikipas-kipasin sama dua cewek cantik manusia setengah hewan, layaknya seorang raja harem. Richard pun hanya tersenyum mendengarnya sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lalu Richard pun berkata dengan pose lebaynya. Ia pun mengatakan bahwa ia terlalu baik. Saat perang usai, banyak suku yang dihabisi. Mereka berinisiatif mengungsi ke benteng Gunung Tinggi. Siapa yang akan tega menolaknya? Ucap si Richard sambil berakting menangis. Ani yang melihatnya pun, ia pun sadar dan sedikit tak percaya. Ia pun juga sedikit meragukan tangisan dan juga perkataan si Richard tersebut. Tapi setelah itu, Richard pun lanjut berkata lagi, sembari melanjutkan drama aktingnya. Richard pun mengatakan bahwa itu semua berkat ide payahnya si Modir. Dia bilang kalau wanita dan anak-anak tidak punya siapapun untuk diandalkan dan akan bagus kalau menjadikan mereka sebagai pelayan. Modir pun hanya terkejut mendengarnya. Ani pun jadi pusing mendengar dan melihat tingkah laku si Richard yang lebay. Sembari memegangi kepalanya, Ani pun mengatakan, "Baiklah, terserah kamu saja, tapi ada hal yang harus aku katakan kepadamu." Sambil memperkenalkan seseorang, Ani pun mengatakan, "Aku ingin memperkenalkanmu pada naturalis terkenal, Nona Buckland." Buckland pun memberikan salam kepada si Richard. Richard yang melihatnya pun sedikit membuka kacamatanya, diikuti juga oleh si Ciu Ciu. Richard pun mengatakan, "Au, harimau wanita ya?" ucap si Richard. Ani pun lanjut memperkenalkan si Buckland lagi. Ia pun mengatakan, "Nona Buckland ini dari klan harimau putih yang terkenal dan dia adalah seorang ahli art daripada bertarung." Buckland pun memperkenalkan dirinya. Dengan membungkuk, Buckland pun mengatakan, "Namaku adalah Tang. Anda juga bisa memanggilku Tang Baihu, Lord Richard." Richard pun menjawab, "Salam Tuan Baihu." Richard pun mengatakan itu dengan ekspresi genitnya. Ia pun juga berkata dalam hati, "Tang Baihu, Tang Bohu. Tidak kusangka akan mendengar homofonik di dunia ini," ucap si Richard dalam hati. Lalu Richard pun mulai membungkukkan badannya. Dan Ani pun berkata, "Nona Buckland ingin melakukan riset ilmu alam di hutan benteng Gunung Tinggi," kata si Ani. Richard pun menjawab, "Tidak masalah. Lagi pula dia tidak tampak akan memakan manusia." Buckland pun sedikit muram mendengarnya. Lalu scene pun berpindah. Terlihat di sini si Gunter yang sedang berbicara dengan si Richard. Si Gunter di sini ingin berpamitan pergi ke si Richard ke tempat suku mereka. Richard pun mengizinkan. Lalu Richard pun berkata kepada si Gunter dengan mata yang disipitkannya yang menandakan suatu isyarat yang lain. Ia pun mengatakan, "Jika perjalanan kalian lancar, jangan lupa bawakan lebih banyak barbarian saat kembali. Tidak ada yang namanya terlalu banyak." Gunter pun menjawab, "Percayalah, kami akan bawakan seluruh suku barbarian nantinya." Setelah mengucapkan hal tersebut, mereka pun pergi sambil melambaikan tangan ke si Richard. Di sini, si Richard pun mengatakan kepada si Ani, "Ani, bantu aku mengawasi pasar untuk melihat apa ada panduan bertarung high grade." Ani pun menjawab, "Baiklah."
Tapi jangan terlalu berharap, karena barang bagus tidak selalu bisa dibeli dengan uang, kata si Ani. Saat si Richard sedang asik mengobrol dengan si Ani, tiba-tiba datanglah si Laubi dengan muka lusuhnya, seperti seakan kecapean habis kerja. Laubi pun mengatakan, "Lord Richard." Sentak hal itu pun membuat si Richard kaget dan menoleh ke arah si Laubi. Melihat keadaan si Laubi tersebut, Richard pun berkata, "Kawan, jaga dirimu baik-baik, jangan siksa dirimu." Laubi pun berkata, "Shaft furnace baru sudah selesai dibuat dan para blacksmith sedang bersiap menggunakannya," ucap si Laubi sambil menunjuk ke suatu arah. Richard pun hanya tersenyum mendengarnya sambil melihat ke arah yang si Laubi tunjuk. Dan Richard pun berkata dalam hati, "Suku Dwarf membawa banyak blacksmith dan biji besi yang cukup. Industri senjata benteng Gunung Tinggi akhirnya berjalan," ucap si Richard dalam hati, sembari melihat ke arah banyaknya kepulan asap di atas langit dengan si Laubi. Dan cerita pun bersambung.